Halo semuanya, kita jumpa lagi di sesi kita yang ke-36. Seperti kita ketahui, BPJS Ketenagakerjaan atau kini dikenal sebagai BP Jam Sostek memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui 5 program, yaitu program jaminan sosial, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Menurut data Badan Pusat Statistik, terdapat 120 juta pekerja di Indonesia dan hanya sebanyak 92 juta orang yang memenuhi syarat pekerja. Namun, baru 52 juta orang tenaga kerja yang terdaftar di BP Jam Sostek dan 32 juta yang aktif membayar. Artinya, masih banyak pekerja yang terpapar risiko tapi belum memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan. Mereka ini umumnya adalah para pekerja sektor informal. Untuk membahas dan mendiskusikan lebih lanjut peran dan strategi BP Jam Sostek saat ini dan ke depan, telah hadir bersama kita Pak Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BP Jam Sostek. Mari kita sambut bersama Pak Anggoro. Terima kasih Pak sudah Terima kasih Pak bergabung Budi. bersama kita. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang mengikuti sesi ini secara live dan memiliki pertanyaan, tolong gunakan fitur chat di Zoom atau fitur komen di YouTube. Walaupun kami sudah menerima pertanyaan pada waktu mendaftar, Bang Goro, waktu mereka mendaftar, mereka bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan, sudah kami kompilasi, nanti izin Ya, kami sampaikan di sini. Selagi ada waktu, kita sampaikan pertanyaan tersebut. Pada sesi ke-36 ini, saya ditemani Pak Suari Pranyoto. Biasanya saya dengan Pak Roy, Pak Anggora, beliau berhalangan. Jadi hari ini Pak Suhari akan menjadi co-hostnya. Silakan Pak Suhari untuk memulai. Masih mute Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Budi. Hmm. Salam kenal Pak Anggoro. Ini mungkin sebagai pengetahuan awal kami yang menyaksikan sesi ini, bisakah Bapak jelaskan peran BP Jam Sostek sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Pak? Silakan, Pak. baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi, Pak Suari, dan Bapak Ibu sekalian yang ikut hadir. Tadi saya sudah kenalkan, nama saya Anggoro Cahyo. Saya saat ini di BP Jam Sostek. Sebelumnya saya di BNI selama 27 tahun. Jadi 2 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini saya di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Tadi kalau ditanya perannya, BP Jam Sostek, PT Jam Sostek berubah menjadi BP Jam Sostek itu pada tahun 2014-2015. Dari profit oriented menjadi non-profit oriented. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang tujuan akhirnya adalah mengcover seluruh pekerja di Indonesia. Sehingga dengan approach non-profit ini seharusnya kita tidak terkendala untuk menyasar semua segmen. Walaupun segmen itu kalau dihitung secara finansial mungkin tidak menguntungkan gitu. Tapi karena tugas utamanya sesuai amanah undang-undang adalah melindungi seluruh pekerja di Indonesia, maka ya seluruh segmen pekerja harus terlindungi. Nah, itu yang menjadi catatan penting. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Budi ada data 92 juta yang eligible. Saat ini di data terakhir kami, kalau kita lihat yang eligible adalah 99 juta dari 130 jutaan yang di BPS. Posisi terakhir di 2022 itu peserta aktifnya adalah 35,8 juta. Kalau tadi Pak Budi sampaikan 52 juta yang terdaftar, itu ada sebagian lagi diantaranya adalah yang tidak aktif. Masih terdaftar tapi sudah tidak aktif. Bisa jadi karena mereka sudah tidak bekerja tapi belum mengklaim jaminan hari tuanya. Jadi yang aktif sekarang ada 35,8. Di tahun 2022 kita tumbuh kurang lebih 5,2 juta TK aktif. Kita selalu bilang sekarang fokusnya TK aktif Pak Budi. Jadi kalau tadi 52 juta adalah tenaga kerja terdaftar, tapi kita fokus pada TK aktif yang 35,8 juta. Nah, ini yang kita
sekarang jadi target. Tahun Desember lalu 35,8, tahun ini atau November ini adalah 39,2 juta. Jadi ada kenaikan kurang lebih hampir 4 juta. Nah, kalau lihat coverage-nya berarti kalau 99 juta sekarang kurang lebih 39 juta ya kurang lebih 40%. Jadi ini masih jauh dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang coverage-nya sudah 85%, 80% gitu. Jadi kita memang PR-nya masih besar untuk mengcover itu. Saat ini dana kelolaan kami per posisi hari ini itu adalah 695 triliun. Itu adalah dari 5 program yang tadi sampaikan oleh Pak Budi. Yang terbesar adalah jaminan hari tua, karena itu sifatnya kan endowment fund ya, sifatnya kan menabung. Kita targetkan tahun 2026 mencapai 1.000 triliun. Dan ini angka yang memang menurut kami harusnya achievable, tetapi memang harus dikelola dengan baik. Karena selalu saja isunya kepercayaan dari para pekerja, uangnya ditaruh di mana. Gitu. Dan target kami di 2026 adalah 70 juta TK aktif. Nah itu yang menjadi posisi saat ini dan diperkuat oleh Inpres 2 tahun 2021, Pak Presiden meminta seluruh kementerian lembaga untuk mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial. Apakah bentuknya regulasi, apakah itu bentuknya penganggaran, sehingga kita bisa mendorong pekerja terlindungi. Karena kita punya 2 segmen besar, Pak Budi, Pak Suari. Satu segmen pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah itu permasalahannya adalah kepatuhan. Jadi perusahaan-perusahaan itu kan mandatori melindungi karyawannya. Tetapi masih ada perusahaan-perusahaan yang jumlah karyawannya tidak semua dilindungi. Kalau karyawannya 1.000 mungkin yang dilindungi 900 gitu ya. Jadi masih ada nggak terlindungi semua. Atau harusnya dia ikut 4 program, JKK, JKM, JHT, dan JP, hanya ikutnya hanya 2 program. Karena kalau untuk perusahaan menengah dan besar, kewajibannya adalah ikut 4 program. Jadi kalau segmen penerima upah, isu utamanya adalah kepatuhan. Tapi segmen bukan penerima upah, seperti petani, nelayan, ojek online gitu, isu utamanya adalah literasi. Jadi tugas kami bagaimana mengedukasi mereka untuk menggunakan hak konstitusionalnya dia, hak konstitusional mereka, bahwa mereka punya hak untuk dilindungi oleh negara. Sehingga tantangan kami biasanya adalah pada saat ketemu dengan mereka, mereka selalu bilang begini, oh ini asuransi ya gitu. Oh ini asuransi kan nanti kalau bayar asuransi gampang bayarnya, klaimnya susah. Nah itu adalah stigma-stigma yang mesti kita hadapi dan harus kita edukasi bahwa kita ini adalah perlindungan sosial, social safety net, yang memang konsepnya adalah asuransi sosial. Tetapi kalau kita bicara apakah bayarnya sudah atau tidak, ya tentu saja dengan uang 695 triliun ini harusnya tidak ada masalah untuk membayar. Jadi kita edukasi mereka bahwa nggak usah takut, kita nggak akan mempersulit bayar-bayar, karena kita ini non-profit kok. Kita nggak nyari profit. Kalau susah bayar itu kan kadang-kadang mungkin cash flow-nya mulai terbatas, terus bayarnya mulai seret gitu. Kalau kita satu non-profit, kedua juga uangnya saat ini cukup untuk bisa membayar klaim. Karena tahun ini saja dari Januari sampai dengan Oktober kita sudah membayar klaim 40 triliun rupiah selama 10 bulan untuk 3,4 juta klaim dari pekerja. Dan kita sudah membayar juga beasiswa untuk 72.000 anak pekerja. Karena kalau yang jaminan kematian kan ada beasiswa untuk 2 orang anak dari TK hingga perguruan tinggi dengan nilai 300 miliar. Itu menunjukkan bahwa nggak usah khawatir gitu. Itu kira-kira Pak Suari mungkin sedikit background angka-angka atau tantangan-tantangan yang kami hadapi saat ini. Baik, terima kasih Pak Anggoro. Nah tadi kan selalu ada gap ya Pak ya. Ya. Angka kami Bapak sudah koreksi tadi ya. Kira-kira 40%-nya Pak ya. Yang terdaftar, yang memenuhi syarat dengan yang terdaftar Pak ya. Nah itu kenapa selalu ada gap ya Pak? Apakah paling dekat itu kan tadi Bapak sampaikan negara tetangga Malaysia 85% Pak ya. Ya. Itu kenapa di Indonesia hanya 40% ya Pak? Apakah literasi tadi dan kepatuhan kah atau ada yang lain Pak? Ya, kalau lihat dari fakta di kita kan Pak, data BPS terakhir itu
sektor informal, pekerja informal setelah COVID itu kan bergeser ya Pak. Sebelum COVID, eh, populasinya pekerja penerima upah, pekerja formal itu 60, informalnya 40. Tapi setelah COVID karena banyak PHK, sehingga berbalik. Data BPS kalau saya tidak salah, Februari 2023 itu 60% pekerja Indonesia itu sektor informal. Oh, oke. Nah, sektor informal ini tantangan tadi literasi itu Pak. Hmm. Jadi kalau apakah tantangannya? Tantangannya bagaimana kita mengedukasi petani, nelayan, UMKM, orang-orang di PHK itu lalu jualan atau jadi ojek online, Ya. dan mereka perlu kita edukasi. Itu satu segmennya. Kedua memang law enforcement-nya Pak. Oke. Law enforcement-nya kalau di negara tetangga kita, contoh misalnya seperti halnya ojek online. Memang statusnya dengan katakanlah Grab dan sebagainya statusnya adalah mitra Pak, bukan pegawai yang ada kontraknya sehingga tidak bisa dimandatorikan. Sehingga butuh enforcement atau butuh himbauan kuat dari perusahaannya untuk memastikan mereka ikut. Nah ini yang memang tantangan kita adalah bagaimana kita bisa terus bersama-sama dengan tadi perusahaan-perusahaan penyedia layanan online untuk mereka juga memberikan dorongan kepada mitra-mitra mereka untuk mereka bisa ikut. Nah di negara tetangga kita profil pekerjanya memang kalau kita lihat berbeda dengan kita, plus juga karena jumlahnya nggak sebanyak kita ya Pak, jadi mengedukasinya juga effortnya mungkin lebih ringan lah. Jadi itu Pak, satu memang struktur dari sektor pekerja informal yang meningkat, dan yang kedua law enforcement dari perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka walaupun statusnya bukan kontrak, tetapi mereka bisa sebenarnya mengedukasi pekerjanya atau mitranya. Itu mungkin Pak Budi. Baik, makasih. Silakan Pak Sony. Ya, terima kasih Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan tentang edukasi, kemudian tentang law enforcement gitu ya Pak. Nah, sekarang kami ingin mendengar Pak, apa ada memang strateginya seperti itu atau bisa dielaborasi strategi Bapak untuk menutup kesenjangan tadi yang Pak Budi isunya Pak Budi sampaikan tadi itu Pak. Gimana menurut Pak? Memang akhirnya pada saat kita bicara literasi dan edukasi, kita mengajak kementerian lembaga dengan ada Inpres 2 tahun 2021 itu untuk mereka bisa bersama-sama untuk satu mengedukasi, kedua mengalokasikan anggarannya, APBD-nya untuk para pekerja-pekerja rentan, pekerja-pekerja informal yang rentan. Semisal para pekerja keagamaan, marbot-marbot masjid, pekerja-pekerja di gereja, para pekerja rentan seperti penderes kelapa, yang pekerjaannya berisiko tinggi, tetapi nggak ada perlindungannya. Termasuk juga kalau di DKI ini, misalnya pekerja-pekerja kebersihan. Jadi akhirnya kita merasa bahwa kita tidak bisa mengedukasi sendiri, maka kita perlu pemerintah daerah juga ikut mengedukasi, bahkan menganggarkan di APBD-nya. Sehingga kita juga bersama dengan Kemendagri untuk bisa menerbitkan Permendagri tentang tata cara penganggaran untuk pekerja rentan tersebut. Jadi selain memang kita mengedukasi pada pemerintah daerah, tapi juga mereka butuh payung regulasi dari Kemendagri untuk boleh menggunakan APBD-nya untuk pekerja-pekerja rentan. Nah ini yang menurut kami lakukan. Jadi kata kuncinya harus kolaborasi untuk bisa mengedukasi mereka. Itu informal. Yang lainnya adalah kita menggunakan agen. Jadi disebut agen perisai. Kita menggerakkan banyak tokoh-tokoh masyarakat untuk mereka bisa menjadi agen perisai. Agen perisai itu mereka tugasnya mengedukasi, dan kalau misalnya ada yang mau, akhirnya mereka dapat fee. Kira-kira seperti agen asuransi, tapi kita sebutnya agen perisai. Fee-nya tidak besar karena memang kita non-profit, tetapi yang kita dorong adalah potensinya sangat besar. Agen-agen ini memang butuh butuh dibantu juga dengan
kemudahan untuk membayar. Maka kita juga kerjasama dengan Alfamart, Indomart, karena begitu orang mau terus nanya bayarnya kemana kan gitu ya. Jadi channel-channel pembayaran juga kita kembangkan, juga dengan GoPay dan sebagainya. Jadi selain kita kerjasama dengan mitra-mitra tadi, juga kerjasama dengan payment channel, dan juga membangun agen-agen supaya bisa punya penetrasi yang baik. Di daerah agen-agen yang baik itu adalah orang-orang di kampung tersebut yang didengar gitu Pak. Jadi semacam informal leadernya gitu. Kalau di pasar ya bukan kepala pasarnya tapi ketua paguyuban pasar gitu. Itu yang jadi agen perisai kita sehingga mereka bisa mengedukasi dan didengar gitu. Itu Pak. Jadi kalau kita lihat memang pekerja informal itu sekarang dari 39 juta tadi itu baru 7,5 juta Pak Suwari. Artinya masih sedikit. Dari potensi 60 juta rasanya baru 10% lebih sedikit gitu. Itu pun dalam 3 tahun terakhir sudah tumbuh 3 kali lipat. Sebelumnya hanya 2 juta. Kenapa? Karena isunya adalah satu, menjangkau mereka, mengedukasi mereka. Kedua adalah sustainability dari iurannya. Mereka jadi peserta, tapi 3 atau 6 bulan udah nggak ngiur karena lupa gitu. Karena pendapatannya tidak tetap. Jadi itu Pak tantangannya untuk informal itu. Selain akuisisinya juga retensinya. Baik, terima kasih Pak Anggoro. Nah, kemudian ada kalau dilihat angka Pak, ada gap kedua kan masalah yang bayar Pak ya. Ya, Pak Anggoro menyampaikan kepatuhan Pak ya. ya, Banyak perusahaan yang nggak mendaftarkan semuanya atau hanya ikut sekian program dari 5 program, harusnya 4 ya, itu cuma 2 gitu ya. ya. Nah, itu kenapa ya Pak? Kok apakah mau ngirit, maksudnya perusahaan nggak mau bayar gitu ya? Atau gimana selama ini analisis dari BP Jam Sostek sendiri? Analisisnya memang kalau kepatuhan itu bahasa gampangnya ya memang mau ngirit Pak. Oke. Karena, karena kan kalau kita bicara jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua yang iurannya 5,7%, itu kan 2% diiur oleh kita sebagai pekerja, 3,7% oleh pemberi kerja. Ya, kerja, Dan betul. juga jaminan pensiun 3%, 1% kita, 2% pemberi kerja. Sehingga mereka lebih memilih untuk membayarkan, tetapi jadi kita gini Pak, ada 3 nih Pak, kita sebutnya ada PDS, perusahaan daftar sebagian. Sebagian itu ada 3 Pak, sebagian pekerjanya, sebagian upahnya, dan sebagian programnya. Sebagian pekerja tadi Pak, dari 1.000 didaftarkan 950. Iya. Itu yang baik, kalau yang kurang baik 1.000 didaftarkan 500 gitu ya. Sebagian pekerja, PDS upahnya 10 juta, didaftarkan hanya 7 juta. Supaya apa? Supaya persentasenya kan akan lebih kecil nominalnya. Atau PDS program, harusnya perusahaan besar 4 program, JKK, JKM, JHT, dan JP, hanya JKK, JKM, padahal mandatorinya mereka harus didukung oleh 4 program. Itu motifnya itu Pak. Makanya kita memberikan peringatan, kita punya unit pengawasan pemeriksaan, peringatan, dan pada akhirnya kita juga menggunakan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakannya. Gitu. Jadi akhirnya kita harus lakukan itu supaya terjadi kedisiplinan, ada efek jera dan sebagainya. Tapi tetap tidak mudah Pak, tetap tidak mudah karena perusahaan juga lihai juga kan Pak. Iya. Terima kasih Pak Anggoro. Mungkin menyambung sedikit Pak tadi. Jadi kalau kesenjangan yang terkait dengan jumlah pendaftar dan jumlah yang membayar juga sama penanganannya ya Pak. Salah satunya tadi ya dengan law enforcement juga gitu ya Pak ya. Ya, ya. Kalau ya, memang kalau yang pekerja informal lebih sifatnya persuasif ya Pak ya. Persuasif. Ya, karena kita lebih kepada menyadarkan, mengingatkan bahwa manfaatnya akan terhenti kalau dia tidak continue gitu. Lebih ke sana. Tapi kalau perusahaan memang lebih kepada sifatnya mendisiplinkan gitu Pak. Baik, Pak Anggoro tadi ada pertanyaan ya. Pertanyaan pertama dari salah satu peserta nih Pak. Ya. Mengenai peserta BP Jam Sostek yang meninggal dan tidak ada keluarga atau ahli waris yang mencairkan dana tersebut. Nah, pertanyaannya adalah kemana dana itu dialihkan Pak? Ya.
kita punya kewajiban kalau nantinya memang tidak ada ahli warisnya, itu harus dikembalikan kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan. Oke. Jadi contoh misalnya sekarang ini kan data-data peserta tidak aktivitas juga selalu kita coba kontak, beberapa kali kita kontak. Nanti kalau belum belum ada yang respon tetap kita simpan. Tapi nantinya pada akhirnya kita akan kembalikan ke sana. Oh, Itu yang tadi jaminan hari tua ya Pak ya. ya. Tapi kalau tadi misalnya ada yang bertanya, itu kan gampang tuh Pak. Oh, uang cabulan saya kemana? Yang banyak bertanya yang begini Pak biasanya. Yang asuransi sosial itu Pak. JKM itu. Loh, saya ini kan kalau nggak kecelakaan kan berarti saya cuma ngiur aja gitu. Oke, iya. Jadi masih hidup Pak ya ceritanya ya? Masih hidup ya. Nggak kecelakaan, kan nggak, uangnya kan saya nggak rugi dong, kita nggak dapat loh. Tapi kan ini kan sifatnya kan gotong royong Pak ya. Asuransi sosial gotong royong gitu. Jadi nggak kecelakaan itu kan sekarang Pak, besok kan belum tentu ya. Tetapi kan intinya saya selalu mengedukasi, ini kayak arisan dulu ya. Arisan itu semua orang ngiur, nanti kalau ada yang narik duluan ya ditarik, ayo uang kita kasih ditarik gitu. Iya. Tapi mereka nggak ada yang nanya sih Pak, kalau saya nggak mati-mati terus dikawin nggak ada yang nanya sih Pak, itu nggak ada yang nanya. Jadi kebalikan tadi Pak, satu meninggal tapi nggak ada ahli waris kan? Ya. Nggak meninggal gitu Pak ya? Terus gimana uangnya? Tapi jumlah yang tidak diklaim itu cukup besar nggak Pak? Yang tadi meninggal atau nggak jelas lah katakan dana itu ngambang lah bahasa terang itu, nggak diklaim, nggak ada ahli waris, nggak ada apa-apa gitu Pak. Sampai sekarang sih memang kita kalau JKK-JKM tentu enggak ya Pak. Tapi kalau bisa JHT sampai sekarang kita selalu menyurati dasar data yang ada, mengingatkan gitu. Isunya kan sama Pak ya. Kadang-kadang data itu waktu daftarkan nggak valid gitu, atau pada saat bekerja perubahan data nggak dilaporkan gitu. Sehingga sekarang kita keep dulu Pak. Jadi kita masih selalu keep data-data itu sampai sekarang dan masih kita kembangkan terus uang itu. Jadi kita berharap nantinya akan ada ahli warisnya, atau paling tidak dengan kita sering selalu edukasi, juga ada keluarga-keluarga yang akhirnya klaim. Tapi pada akhirnya nanti kita juga akan punya policy, data-data yang sudah lebih dari sekian tahun, nah kita akan serahkan ke Balai Harta Peninggalan, karena mungkin bisa jadi memang sudah nggak ada ahli warisnya. Klaimnya. Iya. Nggak ada orangnya lagi ya. Ada orangnya lagi. Iya. Baik. Iya. Baik Pak, ini mungkin ada pertanyaan lain lagi Pak. Mungkin kita urut kacang ya Pak, yang sudah kirim pertanyaan dulu. Jadi ini pertanyaan dari salah satu peserta juga terkait penempatan dana dari BP Jam Sostek. Ini bagaimana BP Jam Sostek mengelola risiko penempatan dananya Pak? Ini pertanyaan krusial nih Pak. Iya, itu pertanyaan bagus sekali karena uang 685 triliun ini hari ini 695,4 triliun itu ditaruh di mana? Pertama saat kita mengelola portfolio ini, kita strateginya adalah liability driven investing. Jadi kita ini kan yang gampang begini, kita mesti naruh uang di tempat yang kalau orang mencairkan tuh kita uangnya ada gitu. Kira-kira kan sesederhana itu. Jadi dari program-program kita yang ada ini, hanya satu yang programnya benar-benar jangka panjang, yaitu jaminan pensiun. Jaminan hari tua, sekarang ini horizon waktunya menengah dan panjang, karena jaminan hari tua itu sejatinya harusnya hanya bisa ditarik di umur 56, tapi di kenyataannya bisa ditarik setiap saat PHK. Yang waktu tahun lalu sempat mau dikembalikan ke fungsinya, lalu banyak pekerja nggak setuju. Jadi kita horizon waktunya adalah menengah panjang. Dan saat ini dengan situasi market seperti sekarang, kita 73% ada di surat utang negara, SBN. Lalu di saham dan reksadana kurang lebih 15%. Sisanya deposito Bank Himbara dan juga bank-bank daerah yang scoringnya bagus. Saham juga kalau ditanya saham apa, sahamnya kita saham LQ45. Jadi kita nggak masuk ke saham-saham yang berisiko tinggi. Jadi sampai dengan saat ini kita sangat rigid dalam mengelola portfolio kita, tapi kata kuncinya adalah untuk JKK-JKM yang bisa setiap saat diklaim, tentu saja portfolio investasinya akan banyak di instrumen yang jangka pendek. Tapi kalau JKT dan JP, instrumen-instrumen yang menengah panjang.
Jadi nggak ada mismatch ya Pak ya. Ya, ya. Uh, kita jaga untuk nggak ada Tidak mismatch. mismatch. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Anggoro. Ini ada pertanyaan terkait dengan era digital. Ini pertanyaan dari anak muda nih Pak. Ya. Jadi, kita tahu era digital telah mengubah cara kerja dan kehidupan masyarakat secara signifikan, Pak. Ya. Hal ini juga berdampak pada kebutuhan pekerja terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan. Misalnya, di era digital, pekerja di era digital lebih rentan mengalami risiko kesehatan mental, Pak. Risiko akibat perubahan teknologi. Sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan, menurut Bapak, apakah program-program bebas jam sostek saat ini sudah cukup relevan dengan kebutuhan pekerja di era digital saat ini? Bila belum, apa upaya bebas jam sostek untuk eh, mendesain program-programnya menjadi relevan, Pak? Baik. Terima kasih. Eh, saya kembali ke perlindungan dasar di BPJS Tenaga ya Pak. Ini kan memang perlindungan bagi pekerja. Jadi yang kita lindungi adalah kapan? Dilindungi ada sejak dia keluar rumah, menuju tempat kerja, di tempat kerja, dan kembali ke rumah di perjalanan, itu semua dilindungi Pak. Jadi tidak hanya kecelakaan tempat kerja. Nah, kalau kita bicara era digital, yang paling sederhana adalah pada saat COVID yang lalu, orang bekerja secara remote. Orang bekerja di rumah, WFH. Ya. Terus di rumah, gimana perlindungannya ya? Kan nggak keluar rumah. Orang tadi kan JKK itu kan kalau keluar rumah di tempat kerja baik lagi. Iya, betul. Nah, ini nggak keluar rumah, tapi saya kerja loh ini. Saya ini WFH kok. Tapi kalau misalnya saya kecelakaan, terutama ibu-ibu karena di rumah sambil kerja sambil masak, terus tiba-tiba kena kena minyak panas, terus bawa bapak naik turun tangga di rumah malah kepleset gitu, apakah itu di cover? Nah, dari situ kita coba lihat, akhirnya kita extend perlindungannya. Ya, kalau memang dia WFH dan memang ada surat penugasan atau ada surat penjadwalan dari perusahaan bahwa hari itu dia WFH, ya berarti dia kecelakaan kerja. Oh, oke. Ya, jadi kalau di era digital, para anak muda yang sekarang gig workers dan memang dia kerja di rumah, dan pada saat dia bekerja di rumah itu memang bagian dari pekerjaan dia, nggak harus di kantor, dan memang jelas cara bekerja dia ada di rumah, di jam kerjanya, ya kita lindungi. Tapi kalau tiba-tiba kecelakaan di jam 1 malam, ya apa iya dia masih kerja? Nah itu nanti akan jadi diskusi. Tapi kalau misalnya kayak security Pak, security jam 1 malam ya, memang kalau shiftnya memang 1 malam ya kita lindungi. Tapi kalau dia shiftnya pagi ya nggak termasuk dalam perlindungan. Jadi memang intinya di era digital kemarin kita juga belajar bagaimana cara bekerja yang mulai remote, bagaimana para gig workers itu bekerja, lalu kita coba sesuaikan dalam perlindungan kerjanya. Dan itu menurut saya saat ini itu yang kita lakukan. Tapi kalau ada insight masukan lagi, silakan, dengan senang hati kita bisa elaborasi sehingga kita bisa melindungi selama memang mereka dalam kategori atau dalam terminologi kecelakaan saat bekerja atau menuju tempat kerja. Itu mungkin Pak. Nah, kalau efeknya Pak, tadi kan disebutkan ada kesehatan mental, kemudian masalah teknologi Pak, mungkin kalau di depan komputer umpamanya, yang bersangkutan sih tidak kecelakaan dalam tanda kutip jatuh atau terkena minyak panas ya Pak, tapi efek dari digital itu sendiri Pak. Ya, kita sebutnya kan penyakit akibat kerja Pak, sebutnya PAK. Betul. Ya. Selama itu bisa dibuktikan bahwa itu penyakit akibat pekerjaannya yang bersangkutan, itu bisa dilindungi. Contoh misalnya begini Pak. Saat COVID, saya kembali COVID karena banyak case baru, banyak pelajaran baru juga buat kita. Karena waktu case COVID terjadi, para relawan-relawan yang membantu atau para istilahnya yang perawat-perawat yang membantu itu kan meninggal karena COVID. Sementara COVID itu waktu itu bukan penyakit akibat kerja gitu. Penyakit akibat kerja itu adalah TBC dan sebagainya. Tapi kita karena ini regulasi ya Pak, karena kita kan tidak bisa mencontoh. Akhirnya kita mengusulkan kepada regulator untuk bagi para pekerja yang memang sifatnya menghandle COVID, maka pada saat dia meninggalkan COVID, dia sakit akibat kerja. Dia mendapat santunan kematian karena bekerja. Karena bekerja. Karena kalau misalnya dia hanya sebagai perawat dan meninggal, dia bukan mendapatkan perlindungan
kecelakaan kerja atau jaminan kematian, ya dia nggak akan dapat santunan kan Pak? Ya, Dia betul. meninggal saja gitu. Ya, Nah betul. ini salah satunya. Jadi kalau tadi misalnya akibat bekerja lalu radiasi, Ya, nah kalau memang itu hal-hal itu memang bisa dibuktikan bahwa itu memang akibat kerja, bukan memang sebelum bekerja udah udah seperti itu ya. bermasalah. Iya, ya. Jadi memang di asuransi sosial ini memang kita harus betul-betul memastikan bahwa itu terjadi karena akibat kerja. Nah, karena begini Pak, jaminan sosial ini kan anti selection ya Pak ya. Ya, betul. Ya Betul, Pak. Pak. Jadi karena anti selection, maka pada saat klaim itulah kita harus benar-benar melihatnya dengan cermat gitu. Kecuali kalau ada seleksi di awal kita agak lebih ringan ya Pak ya. Ya, kayak asuransi biasa, Pak ya. Ya, Seperti karena dulu anti ya. selection maka kita harus pastikan benarkah ini waktu masuk udah nggak begini gitu. Jangan-jangan sebelum masuk ya udah ada gangguan gitu. Nah itu yang mungkin kita mesti lihat ke situ sih Pak. Nah, kemudian ini kan berarti kalau PAK ya, penyakit akibat kerja itu kan akan meluas, Pak ya. Ya, Apalagi teknologi ini nggak karu-karuan, maksud saya ya, nantinya ya. ya, Berkembangnya itu kemana kita juga nggak ada yang tahu sekarang ya. Nah, ya, itu bagaimana membatasi apakah ada guidance ya akibat kerja itu maksudnya apa? Karena klaim itu kan bisa macam-macam, Pak ya. ya, Karena dikatakan akibat. Nah, ya, kerjanya apa, akibatnya apa tuh bisa beragam. Itu ya, bagaimana menyiasati atau mengurung lah supaya menjadi tidak liar lah dalam tanda kutip, Pak ya. ya. Pak, kita memang pada saat kita mau menambah scope dari coverage, tentu kita harus juga melibatkan regulator dan juga Dewan Jaminan Sosial Nasional. Ya. Sehingga di sana juga ada banyak praktisi dan pakar-pakar di bidangnya yang nantinya akan membantu untuk membuat koridor-koridornya. Sehingga kita memang tidak bisa langsung menyebut bahwa oh ini bisa, ini enggak gitu. Karena Ya. kita mengelola liability ini kan juga harus hati-hati ya Pak. Kalau enggak nanti kasihan yang benar-benar butuh malah nggak kebagian. Kira-kira gitu. Jadi memang poinnya adalah hal itu sangat dimungkinkan, tetapi kita perlu membahasnya itu dengan para ahli di bidangnya agar kita punya justifikasi yang kuat bahwa memang itu kita bisa bayarkan. Itu Pak Budi. Baik Pak, mungkin saya Pak Suhadi. ada pertanyaan lain juga Pak dari peserta, tapi yang masih urut kacang dulu ya Pak. Jadi ini ada pertanyaan begini Pak, bagaimana langkah BP Jam Sostek dalam menyikapi pekerja batil yang di daerah Kudus khususnya linting rokok ya Pak ya, di mana dia secara hubungan kerja tidak ada hubungan, namun berada di lingkungan perusahaan untuk membantu para buruh linting rokok ini gitu. Gimana Pak? Pak, memang salah satunya kita mendorong pada perusahaan-perusahaan itu untuk melindungi mereka. Apakah perusahaan itu yang membayarkan atau perusahaan itu memotongkan dari pendapatannya. Berarti mereka kita sebut sebagai pekerja mandiri gitu Pak. Pekerja bukan penerima upah. Karena apa? Karena kan pendapatannya dari para perusahaan rokok besar itu. Tetapi kalau memang ternyata nggak bisa, ya berarti kita tadi Pak, persis seperti yang kita lakukan pada petani dan nelayan. Kita mengharapkan ada ketua paguyubannya atau orang yang diseganinya yang bisa membantu, dan mereka kita jadikan perisai, agen perisai. Sehingga ada benefit buat agen itu untuk membantu mendaftarkan dan mengkolek iuran. Karena agen perisai itu akan mendapatkan fee dari setiap iuran yang dia kolek. Jadi akhirnya seperti itu Pak, ada dua approach. Kalau memang perusahaan mau, ya perusahaan yang mengkolek, tapi itu bukan agen perisai karena kewajiban dia melindungi pekerjanya walaupun mitra. Tapi kalau nggak ada sama sekali, betul-betul pekerja mandiri, ya kita menggunakan approach menggunakan agen perisai. Sekarang kita juga kerjasama dengan agen perbankan, juga dengan PT Pos. Jadi dengan agen perbankan kan ada Briling, ada agen 46, mereka juga bersentuhan dengan agen-agen bank. Jadi kalau di daerah-daerah yang tadi pekerja-pekerja rokok, kita juga bekerjasama dengan agen-agen terdekat, karena mereka selalu beli pulsa atau apapun. Mereka juga dapat fee dari setiap pendaftaran dan juga
pendaftaran, terutama pendaftaran dan pembayarannya, fee pembayarannya. Jadi itu Pak, jadi memang kita akhirnya kita coba lihat ekosistemnya aja Pak yang mau kita garap dan kita coba cari di mana kita bisa masuk. Ya Nah, Pak, ini ini mungkin emang ya ya, Pak Budi silakan mungkin Pak. saya sedikit ya, ada agak nyambung dikit nih, ada yang bertanya di kolom chat nih. Jadi dari Ibu Milatina Azizah ya. Selamat sore Pak Budi, Pak Suari, Pak Anggoro. Saya ingin menanyakan jika perusahaan sudah memiliki program dana pensiun dan jaminan hari tua, apakah harus tetap mengikuti BPJSTK dan apakah BPJSTK berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki program tersebut? Itu Pak, ada pertanyaan seperti itu bagaimana Pak? Ini pertanyaan baik Pak, karena ini sama halnya waktu BPJS Kesehatan muncul kan Pak. Kami perusahaan udah punya asuransi sendiri gitu kan Pak ya. Ya. Tapi yang perlu dipahami bahwa BPJS Tenaga ini adalah perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang mandat undang-undang untuk semua warga negara terlindungi. Jadi ini adalah perlindungan dasar. Jadi kalau punya dapen lagi atau punya asuransi lagi, silahkan, itu sifatnya top up. Ya. Jadi sebagai warga negara, saya justru mengajak tadi Ibu Mila tadi itu, jangan sampai tidak memanfaatkan kesempatan ini, karena ini disediakan oleh negara untuk bagi warganya untuk terlindungi. Dari sisi iuran dan dari sisi manfaat, sudah pasti tidak akan bisa ditandingi oleh asuransi apapun karena kita bilangan besar. Jadi sayang kalau pertimbangannya adalah saya udah punya ini, justru yang basic perlindungan nggak diambil. Jadi pertanyaannya saya jawab tetap wajib perusahaan, karena itu mandatori bagi perusahaan, karena itu amanat undang-undang. Jadi secara perusahaan berarti dia harus mengalokasikan 2 gitu. Ya ini pasti pertimbangannya pasti akan pertimbangan ekonomis kan Pak ya. Tapi kan sekarang juga kita juga melihat juga tidak sedikit dapen-dapen yang bermasalah ya Pak. Artinya fakta-faktanya bahwa mengelola dapen sendiri juga tidak mudah. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Ya, sebenarnya BPJS kan blanket guarantee dari negara. Ya, betul Pak. Ini kan memang di Indonesia ini banyak macam-macam pekerja Pak ya. Ya. Ini yang lain ada pekerja ekonomi kreatif nih Pak sekarang. Iya, iya. Ya, yang ada 8 juta ya Pak ya pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Ada musisi, artis, pematung, penari dan sebagainya. Iya. Nah itu apa strategi BP Jam Sostek Pak ya untuk mengajak pekerja sektor kreatif ikut menjadi peserta Jam Sostek? Ada peran teknologi nggak Pak untuk memudahkan pendaftaran mereka? Ini orang-orang kreatif, orang-orang seni nih Pak. Iya, iya, iya. Perlu pendekatan berbeda mungkin ya Pak. Saya nggak tahu Bapak, barangkali pengalaman di Jam Sostek nih pendekatan pada mereka ini yang agak berbeda ya. Iya. Satu pendekatan edukasinya tadi, kedua pendekatan untuk pendaftarannya. Pendaftarannya kan kita sekarang sudah memiliki Jam Sostek Mobile Pak. Kita sebut JEMO. Jam Sostek Mobile. Jadi peserta itu bisa mendaftar cukup melalui JEMO. Ya experience-nya kira-kira seperti mirip-mirip bank digital. Mungkin UI UX-nya nggak sebagus bank digital lah, belum sebagus itu. Tapi mereka udah bisa mendaftar, KTP-nya difoto, dia difoto dengan KTP, dan dia bisa menjadi peserta. Dan dengan digitalisasi ini, Jam Sostek Mobile juga bisa memudahkan klaim. Kalau dulu klaim JHT itu 5 hari, sekarang di bawah 15 menit bisa cair. Sehingga kita memang menggunakan aplikasi digital ini untuk menjangkau mereka, karena menjadi tidak murah, menjadi mahal kalau menjangkau mereka dengan karyawan. Nah, kalau pekerja seni, memang tadi Pak, kita menggunakan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang di pekerja seni itu bisa menjadi apa ya? Champion Pak ya? Ya? Champion mungkin. Champion. Jadi contoh misalnya penyanyi, waktu itu penyanyi ya kita dengan Pak Chandra Darusman, kalau nggak salah apa ya, asosiasinya saya lupa itu namanya. Jadi mengajak dan para penyanyi-penyanyi diingatkan bahwa jangan lupa waktu masih sering tampil, itu justru mumpung saatnya bisa menyisihkan, itu udah nggak ada order, malah susah gitu ya. Kemarin juga yang kami lihat Pak, stand up comedian Pak.
Oh, stand up comedian. Ya, kan kami juga mengundang Pak Indro Warkop karena sebagai senior stand up comedian saya tanya Pak Indro kenapa ya pelawak itu kalau meninggal penyakitnya serem-serem gitu ya. Penyakitnya kan kayak waktu almarhum Nano Indro gitu, apa Dono. Nah, itu juga melalui mereka dan mereka juga melihat ya betul selama ini mereka nggak pernah punya perlindungan. Padahal penyakitnya memang serem-serem gitu, penyakitnya berat-berat gitu. Nah itu kan sebenarnya bagian dari risiko pekerjaannya. Ya. Penyanyi contoh Pak, penyanyi pada saat dia bernyanyi punya potensi jatuh dari panggung, punya potensi kelelahan itu, dan itu terjadi ternyata. Saya juga baru tahu waktu ngobrol-ngobrol itu. Dan itu selama ini mereka nggak punya perlindungan apa-apa Pak. Sehingga akhirnya banyak sekali yang jatuh kepada ketidaksejahteraan gitu Pak. Bangkrut jadi ya Pak ya? Bangkrut, pinjam temannya. Nah ini yang kita lihat akhirnya Pak, pekerja seni itu memang kita harus sentuh, tetapi mau nggak mau yang bicara harus sesama mereka Pak. Ya. Orang yang didengar. Kalau kami yang ngomong, ya mungkin didengar tapi mereka nggak believe atau belum believe. Ya, terutama mengenai risiko pekerjaan tadi ya, PHK ya, akibat pekerjaan ya. Nah kita ambil kerja ya. Kebanyakan pekerjaan itu kan bisa kemana-mana, saya sampaikan tadi, ini kemana aja arahnya, karena artis kan kalau di set bisa kejatuhan, misalnya fisik ya Pak ya. Iya, betul. Terus bisa, karena kan stripping dia lama kerjanya sampai capek, stres dan seterusnya ya. Ternyata itu banyak Pak, ternyata itu banyak. Iya. Risiko gitu. Iya. Nah, ini maksud saya Pak, saya betul juga ngajar di PT IKA nih Pak. Nah, dia itu tanya, ada nggak peran AI Pak, teknologi terkini AI ini dalam mendukung kinerja BP Jam Sostek. Ya, Pak Ramdan ini dari kepolisian Pak, yang kebetulan ikut kelas saya di PT IKA. Pak Ramdan ini boleh dibantu nggak kira-kira spesifik AI apa yang Bapak maksud? Silakan Pak Ramdan ini ada ya? Mungkin AI yang seperti saya itu Pak. Ya oke, kalau gitu saya jawab yang kita sudah gunakan dulu aja Pak ya. Ya betul sudah Bapak gunakan. Jadi ini Pak. Oh ya. Siap. Mungkin di Jam Sostek kan prioritas pelayanan. Mungkin AI apa yang sudah misalkan atau chatbot, apakah sudah ada pelayanan untuk melayani atau untuk mendeteksi yang tidak bisa membayar itu, kenapa kan sekarang bisa dikembangkan lewat AI? Ya, oke. Kami memulainya, terima kasih Pak Ramdhani. Kami memulainya dari core bisnis dulu Pak, core proses kita. Core proses kita itu tadi karena anti selection ya Pak, maka kita harus memastikan bahwa yang mendaftar itu memang orang yang benar. Sehingga waktu kita mengembangkan Jam Sostek Mobile, kita menggunakan face matching dan liveness detection. Jadi waktu daftar pakai Jam Sostek Mobile, dia foto wajahnya, kita pakai face matching. Seperti biasa, karena kita connect juga ke Dukcapil untuk memastikan bahwa orang yang daftar itu memang betul sesuai KTP-nya. Dan liveness detection, kita memastikan bahwa dia masih hidup, karena jangan sampai yang mendaftar itu KTP orang, dan orang udah meninggal terus tiba-tiba klaim gitu Pak. Nah itu adalah aplikasi-aplikasi yang kita gunakan yang menggunakan AI yang saat ini kita pakai di depan. Tapi kalau chatbot memang kita sedang pengembangan. Kenapa kita itu taruh di priority ke belakang? Karena memang inquiry dari atau kontak kepada kita itu terbanyak adalah menanyakan saldo. Dan saldo itu sudah ada di Jam Sostek Mobile. Di Jemo sudah ada saldo, setiap bulan akan berubah. Di Jam Sostek Mobile juga kelihatan status pembayaran terakhir gaji kita, iuran kita, itu menunjukkan bahwa perusahaan membayarkan gajinya di bulan lalu dan iurannya sesuai dengan gajinya, termasuk juga eligibilitas terhadap program JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Karena JKP ini sifatnya adalah program tambahan dari kepatuhan atas 4 program, maka para karyawan yang ingin bertanya apakah saya eligible JKP atau enggak, itu nggak usah telepon, dia cukup buka Jemo-nya, dia akan kelihatan. Jadi memang nature dari kami, inquiry itu sangat spesifik, sehingga kita taruh saja di Jemo Pak,
Sehingga chatbot itu perlu, tapi belum se-urgent AI untuk onboarding proses. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk boleh kasih masukan saran Pak? Ya, Ya Pak, silakan. silakan Pak Ramli. Kebetulan saya sebelum ini kan ada berdinas di cyber. Jangan sampai maksudnya antisipasi terhadap kebocoran data, karena kan termasuk efek jam sostek ini termasuk FPSE Pak. Ya. Jadi jangan sampai terkena atau kena serangan yang seperti BPJS, karena kebetulan saya pernah menghandle kasus BPJS yang kebocoran data. Kesehatan untuk Mudah-mudahan PP jam sostek nggak sampai gitu ya Pak. ya. BP jam sostek Pak. Maaf Pak Ramli, terus suaranya kurang jelas. Saya sarankan untuk apabila udah mengelola data-data dari banyak orang, itu untuk tadi diantisipasi security-nya Pak. Jangan sampai dengan BPJS, karena kan saya kebetulan pernah menghandle kasus BPJS untuk kebocoran data masa COVID. Ya. Iya. Itu aja Pak. Iya Pak Ramli, terima kasih Pak. Memang challenge kami adalah bagaimana kita menjaga kerahasiaan data, terutama di internal untuk yang akses data, dan juga kita punya program ini kan Pak Budi, setiap tahun kan BSU, Bansos Subsidi Upah itu kan data-data kami. Ya. Nah, jadi walaupun kita juga sudah ada NDA kepada kementerian terkait, tetapi kita juga tetap berusaha memagari dan menggunakan berbagai macam cara untuk memastikan bahwa data-data itu tetap bisa kita kelola gitu. Karena begitu BSU kita harus pindah ke instansi lain yang risikonya gitu. Ya, alhamdulillah kita juga kerjasama erat dengan Badan Sandi dan Cyber, sehingga kita juga banyak dapat masukan dan knowledge supaya kita bisa jaga. Tapi ya dengan humble saya sampaikan, ya tentu saja setiap teknologi pasti ada celahnya gitu. Kita berusaha menutup rapat. Semoga effort ini bisa berhasil, dan juga perlu banyak doa juga. Iya Pak, terima kasih. Silakan Mas Wari. Baik Pak, ini ada masih pertanyaan dari peserta nih Pak. Jadi Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemadanan ya NIK sebagai NPWP, dan diharapkan per 1 Januari 2024 NPWP sudah menggunakan NIK gitu. Nah sekarang di BPJS sendiri Pak, apakah maksudnya BP Jam Sostek ya, apakah juga melakukan pemadanan NIK dan nomor kepesertaan BP Jam Sostek Pak? Ya Pak, betul sekali Pak. Kami sejak tahun 2014 sudah menggunakan NIK. Itu sebabnya tadi kita sudah mulai menggunakan aplikasi digital untuk pendaftaran onboarding proses yang juga connect kepada Dukcapil. Karena memang waktu mendaftar kita juga memastikan bahwa nama tersebut, NIK tersebut memang di Dukcapil valid. Dan ditambah tadi itu liveness detection. Jadi jawabannya ya, kita memang menggunakan NIK sebagai single ID kita. Oh, jadi sekarang udah pakai NIK Pak ya? Jadi sudah Pak, sudah. Oke. Ini ada pertanyaan dari kawan Bapak nih, Bu Indri Ayu. Tadi sudah Bapak jelaskan ya mengenai instrumen-instrumen ya Pak ya, ketenagakerjaan ya. Mungkin nanti bisa dilihat di rekamannya. Nah, tapi pertanyaan adalah kemudian bagaimana kita bisa melihat nilai dari hasil investasi ini terus berkembang untuk para anggotanya. Nah, bagaimana anggota bisa tahu Pak ini investasi ini berkembang dan mungkin anggota mendapatkan katakanlah hasilnya lah. Seperti itu. Pak Anggoro. Ya, terima kasih Mbak Indri. Ini pernah satu kuliah bareng Bu Indri, terus saya berhenti. Bedanya. Itu betul, memang itu adalah salah satu cara kita untuk memberitahu pada pekerja bahwa mereka itu punya jaminan hari tua loh, punya tabungan. Makanya dengan jam semu itu kita luncurkan 2 tahun yang lalu, itu langsung di-download di aplikasinya, kita bisa tahu setiap saat saldonya berapa kelihatan. Pertambahannya berapa kelihatan, sehingga bisa dihitung langsung hasil pengembangannya berapa. Jadi kita transparan
untuk menyampaikan semua perkembangannya. Dan tidak hanya itu, tadi di JMO itu akan terlihat di bulan ini, bulan lalu perusahaan sudah membayarkan iurannya belum, karena kalau belum dibayarkan kan kelihatan saldonya nggak bertambah. Iya. Ya, nah itu bisa kelihatan juga di situ. Karena banyak sekali Pak, ya pengalaman saya sebelumnya, saya nggak tahu Pak saldo saya berapa setelah sampai dengan saya keluar dari kerja, baru tahu, oh ada JHT saya, oh ternyata jumlahnya Lumayan ya. lumayan ya gitu. Nah itu kan sayang juga ya kalau sampai effort yang dilakukan nggak diapresiasi dengan benar dan nggak menimbulkan sebuah snowball effect untuk mengedukasi orang lain untuk ikut, karena buktinya nih saya ikut dan dapat manfaatnya gitu. Gitu sih Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Silakan Pak Suari. Ya, mungkin ini Pak tentang tantangan ke depan Pak. Apa Pak? Dalam pandangan tantangan ke depan Pak. Ini dalam pandangan Bapak apa saja tantangan terberat yang harus dihadapi BPI Jam Sostek dalam 2-5 tahun ke depan Pak. Dan apa strateginya Pak untuk menyikapi tantangan ini Pak. Silakan Pak. Iya Pak, jadi kalau kita memang saat ini kita melihat bahwa tantangannya adalah digitalisasi ini selalu saja bahasannya adalah lapangan pekerjaan akan berkurang gitu. Sehingga tentu saja itu akan punya dampak kepada akumulasi iuran. Karena saat ini 90% lebih iuran yang terakumulasi itu adalah dari pekerja penerima upah. Artinya pekerja-pekerja formal yang di perusahaan-perusahaan. Nah, itulah yang kita lihat bahwa kita strateginya harus shifting kepada pekerja bukan penerima upah. Sejak 1,5 tahun lalu, kita di internal memiliki sebuah proses transformasi mindset dan culture, yaitu dari nunggu bola ke jemput bola. Karena selama ini waktu kita pekerja penerima upah kan perusahaan datang sendiri Pak setiap bulan bayar. Tapi begitu ke pekerja informal yang sekarang porsinya semakin besar dan kemampuan ekonominya juga tidak kecil, itu masih sedikit yang menjadi peserta kita, baru 7,5 juta dari 60 juta. Nah inilah yang kita dorong untuk bisa mengangkat. Tantangan terberatnya adalah culture di internal, yang people di internal yang mesti kita betul-betul ubah mindsetnya untuk keluar jemput bola gitu. Nggak bisa lagi cuma telepon HR manager dan iuran datang. Harus keluar ke pasar, ke paguyuban, ke kelompok-kelompok tani untuk bisa menggarap mereka, bisa ketemu dan berbahasa dengan bahasa mereka gitu. Itu Pak tantangannya di people menurut saya. Sebut bola ya Pak. Sebut bola Pak, mindsetnya harus sebut bola. Baik. Nah, ini ada isu yang terkini nih Pak, mungkin terkaitan dengan jemput bola tadi Pak ya. Ya. Kan ini ada 30 gubernur Pak ya, mengumumkan kenaikan upah minimum Pak. Ini kan konsekuensinya pasti tadi kan yang diurut perusahaan pasti naik ya Pak ya. Yang diurut pekerja juga naik. Ini aspek kepatuhannya jadi gimana nih Pak? Apakah lebih berat? Berarti lebih mahal kan? Mereka mengiur lebih besar gitu ya. Di balik kegembiraan kenaikan upah ada konsekuensi kan Pak ya? Iurannya akan nambah gitu. Ya. Kalau kami melihatnya Pak, itu satu berita bagus. Hanya saja yang perlu kita cermati adalah biasanya, atau bukan biasanya, polanya kenaikan upah itu pas diikuti dengan pengurangan pegawai juga. Jadi secara total bisa jadi jumlah karyawan iurannya tetap sama totalnya, tapi jumlah orangnya berkurang karena ya perusahaan harus menyesuaikan juga gitu. Nah itu yang makanya kita bilang akhirnya kita di konteks seperti ini biasanya harus kita perketat adalah PDS, TK, perusahaan-perusahaan daftar sebagian tenaga kerja. Jangan sampai tenaga kerjanya itu tetap bekerja, tapi dibayarkan semakin berkurang gitu. Ini daftarkan berkurang gitu. Oh, dikurangi jumlahnya Pak ya, bukan ininya ya? Iya, dikurangi jumlahnya untuk menjaga nominal tertentu. Dan juga fakta-fakta di lapangan yang kami temui, tim wasit kami temui juga, upah minimum itu kan untuk tahun pertama ya Pak. Tahun kedua dan ketiga harus disesuaikan dengan waktu. Betul. Nah, juga banyak kontrak-kontrak kerja yang selalu dari tahun pertama terus gitu, sehingga orang di upah minimal terus. Nah itu yang juga kita bantu bersama Disnaker setempat untuk memastikan bahwa pekerja bisa menerima haknya. Tidak mudah sih Pak, tetapi paling tidak kita harus effort itu Pak.
Ya, artinya kan secara total seharusnya per perusahaan Ya, tambah ya Pak ya. ya, Tapi ya, bisa jadi mereka menyiasati dan mengurangi jumlah yang ya, diikutsertakan gitu Pak ya, ya. bisa begitu. Supaya Makanya jumlahnya kita harus waspada karena tidak serta-merta ternyata, Pak. betul betul karena mereka ingin nilainya tetap kan nggak nambah Iya, iya, karena upah gara-gara upahnya naik gitu Pak ya. iya, iya, iya. Ya, baik. Silakan Pak Sari. Ya, sudah nggak terasa Pak, sudah 1 jam ini. Oh iya, Jadi mungkin Pak, mungkin sebelum kita tutup ya Pak ya, mungkin Bapak bisa, Pak Anggoro bisa memberikan closing statement Pak, khususnya kepada para pekerja yang mungkin melihat sesi ini di YouTube atau langsung gitu ya. Itu menurut Bapak gimana Pak? Silakan Pak, closing statement Pak. ya. Jadi pertama kami dari BPJS Tenagakerjaan mengajak para pekerja yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar untuk memastikan bahwa eh, saudara kita, teman kita yang ada di sekitar kita itu menjadi peserta. Kami punya program yang sertakan, sejahterakan pekerja sekitar Anda. Jadi banyak sekali pekerja yang sudah menjadi pekerja tetapi sekitarnya belum. Contoh misalnya di rumah kita punya mbak di rumah, membantu rumah tangga, dia juga bekerja tapi dia tidak terlindungi. Itu kewajiban kita untuk mendaftarkan. Supir di rumah juga Ya. tidak terdaftar. Pedagang roti yang setiap pagi nganterin roti kita juga nggak terdaftar. Pedagang sayur. Jadi kalaulah para penerima upah ini, kita-kita sudah terdaftar ini, melakukan gerakan sosial melindungi pekerja sekitar kita, seharusnya akselerasi perlindungan pekerja mandiri harusnya tidak sulit. Jadi mari kita sama-sama mensejahterakan pekerja sekitar kita dengan cara yang sederhana. Mungkin bagian dari sedekah saja karena hanya 16.800, 36.800 sudah bisa melindungi mereka gitu. Jadi sifatnya lebih kepada ajakan sebagai sebuah kepedulian sosial saja. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Anggoro. Banyak sekali informasi dan pengetahuan dari Bapak tentang BPJS Ketenagakerjaan atau P Jam Sostek Pak ya. Ya Pak. Karena tadi Pak Suruh sampaikan judul sesi kita adalah 1 jam, maka kita cukupkan dulu sesi kita sampai di sini. Terima kasih sekali lagi Pak Anggoro Terima kasih sudah Pak. menyempatkan Terima kasih Pak. hadir. Terima kasih Pak Budi, Bagi Bapak Ibu semua terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, teman-teman, khususnya para mahasiswa yang sudah nonton sesi ini. Nantikan sesi kita berikutnya dengan topik yang nggak kalah menariknya. Sebelum kita tutup, bila ada keluarga dan atau relasi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang nggak sempat menyaksikan sesi ini secara live, tadi ada banyak pengetahuan dari Pak Anggoro mengenai kita semua ya Pak ya. Ya Pak. Kita anggap aja yang nonton ini ya pekerja ya, baik itu pekerja mandiri maupun pekerja katakan kantoran ya. Nah, Ya. mohon dapat diajak nonton rekamannya di YouTube channel kami. Ada di belakang 2L for you. Tentu saja ini pesan sponsor, jangan lupa subscribe channel kami gratis supaya kami terus semangat menghadirkan konten-konten yang menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Meskipun pandemi sudah berakhir, tadi Pak Anggora menyinggung masalah pandemi Bapak ya, tapi Ya. ini kaitan dengan PAK juga ini. Mohon agar kita tetap terus menjaga kesehatan kita masing-masing dengan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Salam sehat, penuh semangat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih kasih. banyak, Pak Anggoro. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih. kasih Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. sudah hadir.